Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 225, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Andrew telah kembali ke penampilan aslinya. Saat ini, nafas di tubuh Andrew tidak cukup untuk mendukungnya melanjutkan transformasinya. Melihat Andrew seperti itu, ketiga Ichiro Watanabe yang asli bergabung bersama dalam sekejap, dan dalam sekejap berdiri di depan Andrew. Pedang panjang di tangannya diletakkan langsung di leher Andrew, dan sekarang selama Watanabe Ichiro mengayunkannya dengan ringan, Andrew akan menjadi mayat. Namun, Ichiro Watanabe tidak membunuh Andrew, tetapi dengan lambaian pedang panjang di tangannya, bekas luka langsung tergores di tubuh Andrew. Segera, pola kura-kura besar tergambar di dada Andrew. Meskipun Ichiro Watanabe tidak membunuh Andrew, praktik ini bahkan lebih memalukan. Aku akan membunuhmu. Andrew melihat darah yang menetes di dadanya, meraung dan melemparkan dirinya ke arah Ichiro Watanabe. Tapi dia ditendang dari ring oleh Ichiro Watanabe. Jika bukan karena melihatmu berasal dari kerajaan Guosing, aku pasti sudah membunuhmu sejak dulu. Watanabe Ichiro mencibir. Andrew tampaknya telah kehilangan akal sehatnya saat ini, sangat ingin bergegas menuju ring. Rasa malu semacam ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Andrew, teriak Anna, karena dia kalah, dia kalah. Jika keterikatan berlanjut, Guosing akan semakin malu. Mendengar teriakan Anna, Andrew berjalan mundur dengan enggan, luka di dadanya masih mengeluarkan darah, namun Andrew tidak peduli. Ini giliran negara Nauru Anda berikutnya, saya harap kali ini kompetisi tidak mengecewakan saya. Ichiro Watanabe memandang Falco Wetner, dan berkata dengan arogan dan menghina. Falco Wetner sangat marah, dan kemudian melihat kembali ke arah Nathan Lewis. Dia ingin memberitahu Nathan Lewis beberapa patah kata, tetapi dia tidak ingin Nathan Lewis berhenti dengan ringan, dan seluruh orang itu terbang ke atas ring. Ichiro Watanabe memandang Nathan Lewis yang datang ke atas panggung, dan penghinaan di matanya menjadi lebih intens. Anda benar-benar mengirim seorang guru besar untuk dibandingkan dengan saya. Apakah itu berarti tidak ada seorang pun di negara Nauru Anda? Nathan Lewis berkata dengan datar, nadanya penuh percaya diri. Hahaha, sombong, aku suka melihatmu sombong, karena semakin sombong kamu, semakin kamu bisa membangkitkan hatiku yang haus darah. Ichiro Watanabe menyipitkan matanya, dan ada sinar di pupilnya. Dia menyerang, lalu memasukkan pedang panjang di tangannya ke dalam ring, dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Sepertinya Ichiro Watanabe berniat mengalahkan Nathan Lewis dengan tangan kosong, di matanya, kekuatan Nathan Lewis tidak cukup untuk menghunus pedangnya. Kamu ingin memukulku dengan tangan kosong. Nathan Lewis sedikit menyipitkan matanya. Itu cukup untuk berurusan denganmu dengan tangan kosong, tapi kamu tidak memenuhi syarat bagiku untuk menghunus pedangku. Watanabe Ichiro mencibir. Jika kamu tidak menghunus pedangmu, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedangmu lagi. Nathan Lewis tampak tenang. Hahaha, aku akan mencobanya, kata Watanabe Ichiro, matanya dingin, dan dia langsung menamparkan Nathan Lewis. Menusuk, hanya dengan satu telapak tangan, seluruh udara seakan tercabik-cabik, diikuti dengan tiupan angin. Kencang, Watanabe Ichiro bukan hanya seorang pendekar pedang, ia juga memiliki energi yang dalam. Semburan energi ini memotong udara di sekitarnya dalam sekejap, dan menuju ke arah Nathan Lewis dengan suara teriakan yang sangat tajam. Di arena, jejak yang dalam langsung ditarik oleh energi ini. Anda pasti tahu bahwa arena ini dibuat khusus dari granit keras untuk kompetisi ini, dan telah ditempa dan dipoles menjadi sangat keras. Tetapi pada saat ini, terdengar suara gesekan yang tajam pada cincin itu, dan sebuah tanda yang dalam muncul. Kekuatan telapak tangan Ichiro Watanabe lebih tajam dari pisau tajam. Menghadapi energi yang kuat ini, Nathan Lewis sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan semburan cahaya keemasan tiba-tiba meledak di sekujur tubuhnya, dan kemudian Nathan Lewis seperti kepompong ulat sutra yang terbungkus cahaya keemasan. Watanabe Ichiro melihat perubahan pada Nathan Lewis, dan mau tidak mau berubah sedikit. Bagaimana aura mengerikan seperti itu bisa muncul dari seseorang dengan kekuatan seorang guru besar? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Segera,
Energi seperti pisau tajam mengenai Nathan Lewis. Dang, dentang, dentang. Terdengar suara logam bertabrakan, dan kekuatan itu mengenai tubuh Nathan Lewis, meledak menjadi kumpulan api, dan akhirnya menghilang. Dengan energi yang begitu menakutkan, ia gagal menembus pertahanan Nathan Lewis dan tidak membahayakan Nathan Lewis. Bagaimana mungkin? Watanabe Ichiro terkejut. Yang juga kaget adalah Ana di antara penonton. Awalnya dia mengira Nathan Lewis akan mati ketika dia naik ke atas panggung, tetapi adegan di depannya membuat Ana harus memeriksa ulang Nathan Lewis. Andrew membuka mulutnya lebih banyak lagi, dan melihat segala sesuatu di depannya dengan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa Nathan Lewis, seorang pria kecil, dapat menahan serangan Ichiro Watanabe, dan dia tidak terluka. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Instruktur Nathan, kerja bagus. Instruktur Nathan luar biasa. Persetan dengan mereka. Kalahkan dia, instruktur Nathan pukul dia dengan keras. Melihat ini, anggota tim pavilion penjaga berteriak penuh semangat. Keahlian macam apa ini sehingga kamu bisa menahan pukulanku tanpa terluka? Ichiro Watanabe bertanya pada Nathan Lewis dengan ekspresi muram. Apakah mungkin menggunakan latihan untuk menghadapimu? Seranganmu seperti menggaruk gatal. Aku menyarankanmu untuk mengambil pedangmu, kata Nathan Lewis dengan senyum di wajahnya. Tadi Ichiro Watanabe penuh dengan kesombongan dan penghinaan, tapi sekarang dia dipandang rendah oleh pihak lain. Pukulan seperti itu, ya Ichiro Watanabe meraung. Saya tidak percaya. Ichiro Watanabe meraung, dan menamparkan Nathan Lewis dengan keras lagi, kali ini lebih keras, seperti tornado, menyapu seluruh arena dalam sekejap. Energi yang menakutkan membuat udara di atas ring itu seolah tersedot dalam sekejap. Tubuh Nathan Lewis juga berada dalam energi yang menakutkan, dan perlahan meninggalkan arena itu, dengan kakinya menggantung di udara. Tubuh Nathan Lewis semakin tinggi dari ring, dan tornado energi yang menakutkan langsung membungkus Nathan Lewis, dan energi seperti pedang itu mulai menyerang tubuh Nathan Lewis terus-menerus. Suara benturan logam bergema di telinga, dan semua mata tertuju pada Nathan Lewis, namun saat ini, sosok Nathan Lewis sudah mulai kabur. Pada saat ini, di dalam tornado energi, cahaya merah bersinar, dan kemudian cahaya tersebut bersinar seperti matahari yang tiba-tiba bersinar. Cok, Nathan Lewis memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan menebas dengan keras di depannya. Klik, dengan suara yang jernih, di mata semua orang yang tidak percaya, tornado energi yang melonjak langsung dipotong menjadi dua oleh Nathan Lewis. Segera, setelah tornado energi berumur berjam-jam, tubuh Nathan Lewis juga perlahan jatuh ke tanah. Pedang pembunuh naga di tangan Nathan Lewis terbakar dengan amukan api, dan darah merah yang mengalir di pedang terus membuat api semakin membara. Manusia dan pedang menjadi satu. Melihat ini, mata Ichiro Watanabe membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk membiarkanmu menghunus pedangmu? Kata Nathan Lewis, sosoknya berkedip dan dia berada di depan Watanabe Ichiro dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Api yang menghanguskan membuat Ichiro Watanabe merasakan kulitnya mendesis. Menghadapi pedang Nathan Lewis, Watanabe Ichiro tidak lagi memiliki kesombongan dan penghinaan yang dia miliki di awal. Dia mengulurkan tangan dan meraih gagang pedangnya, dan membantingnya dengan keras. Klik, pedang Watanabe Ichiro keluar dari sarungnya dalam sekejap seperti bintang jatuh, bilahnya setipis sayap jangkrik, memancarkan hawa dingin. Dentang, dengan suara yang memekakkan telinga, bilah kedua pedang itu bertabrakan dengan keras. Saat pedang itu bersentuhan, Nathan Lewis dan Watanabe Ichiro mundur bersamaan, memperlebar jarak. Sentuhan ini membuat mereka memahami kekuatan satu sama lain, dan kedua pergelangan tangan mereka terasa sakit. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ichiro Watanabe tampak serius, memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, dan momentum di tubuhnya mulai berubah saat dia memegang pedang itu. Ternyata kamu tidak berada di ranah master yang hebat. Kamu tahu bagaimana menyembunyikan kekuatanmu di usia muda. Kamu sangat licik. Aku tidak bisa menahanmu hari ini. Setelah Watanabe Ichiro selesai berbicara, memegang pedang di kedua tangan, dia menebas Nathan Lewis dengan pedang. Energi pedang yang tajam bercampur dengan suara menusuk di udara. Nathan Lewis buru-buru mengangkat pedang pembunuh naga untuk memblokirnya. Dentang, terdengar suara garing lainnya, dan pedang Ichiro Watanabe diblokir. Setelah meleset, cahaya pedang Watanabe Ichiro berubah, dan pria itu mengikuti pedang, berubah menjadi serangkaian sinar pedang, menyapu ke arah Nathan Lewis. Hanya dalam beberapa detik, Ichiro Watanabe mengayunkan lebih dari selusin pedang ke arah Nathan Lewis,
dan energi pedang yang tajam menyelimuti seluruh tubuh Nathan Lewis. Pedang pembunuh naga di tangan Nathan Lewis terus melambai, menahan serangan Watanabe Ichiro, dan suara benturan logam terus terdengar. Melihat Nathan Lewis hanya bisa melawan, sudut mulut Ichiro Watanabe meringkuk. "Hancurkan!" teriak Nathan Lewis tiba-tiba, dan kemudian api pada pedang pembunuh naga meledak, menyebabkan seluruh kekosongan bergetar. Menerobos energi pedang Ichiro Watanabe, Nathan Lewis menebas Ichiro Watanabe dengan pedang, dan kekuatan spiritual di dantiannya berkumpul di tubuh pedang naga dengan gila-gilaan, dan nyala api membuat separuh langit menjadi merah. Melihat hal tersebut, Watanabe Ichiro buru-buru mengangkat pedangnya untuk melawan, namun hanya mendengar suara seperti petir. Ichiro Watanabe hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke tubuhnya secara gila-gilaan, dan kaki Ichiro Watanabe jatuh jauh ke dalam ring. Di arena granit keras, kaki Ichiro Watanabe sedalam setengah meter saat ini. Mata Watanabe Ichiro penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka kekuatan Nathan Lewis begitu kuat. Kekuatan yang terkandung dalam pedang Nathan Lewis barusan mungkin bisa menghancurkan gunung kecil. Jika Watanabe Ichiro bukan untuk alamnya yang mendalam, jika ini adalah Wuzong biasa, pedang ini akan membelahnya menjadi dua sejak lama. "Nak, kamu benar-benar hebat. Kamu bisa memaksaku untuk melakukan aksiku di usia yang begitu muda." Setelah Ichiro Watanabe selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergetar. Segera setelah itu, tubuh Watanabe Ichiro mulai terbelah. 1, 2, 3. Akhirnya, 4 Watanabe Ichiro yang identik memegang pedang dan mengepung Nathan Lewis. "Apakah hanya ada 4? Bukankah ini seni pedang 9 bayangan milikmu? Ubah saja bersama untuk menyelamatkan masalah." Nathan Lewis berkata dengan tenang kepada 4 Watanabe Ichiro yang identik. Bagaimana bisa begitu mudah membuat klon 9 bayangan? Aku telah berlatih selama beberapa dekade, dan aku baru mencapai bayangan keempat, tapi meski begitu, itu sudah cukup untuk membunuhmu." Ichiro Watanabe mendengus dingin. Suara-suara itu datang dari segala arah, seolah-olah datang dari 4 mulut Watanabe Ichiro pada saat yang sama. Nathan Lewis tidak bisa membedakan Watanabe Ichiro mana yang asli. "Karena kamu sangat percaya diri, cobalah avatarku juga." Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba menghilang, dan di telapak tangan Nathan Lewis, 2 api biru samar mulai melompat. Nathan Lewis menjentikkannya dengan jarinya, dan api biru berjatuhan dan mulai menyala. Nyala api mengelilingi Nathan Lewis dan Ichiro Watanabe, dan pusat nyala api bersinar dengan cahaya yang menyilaukan mata. Semua penonton tidak dapat melihat situasi di tengah nyala api dengan jelas karena cahaya yang kuat. Ichiro Watanabe sedikit mengernyit, lalu menusuk ke arah Nathan Lewis dengan pedangnya. 4 Ichiro Watanabe yang identik menikam Nathan Lewis, dan keempat arah diblokir. Nathan Lewis sekarang tak terhindarkan. Sekarang dia hanya dapat memilih satu arah untuk diblokir, tetapi jika Anda pilih yang salah, Anda akan kalah total. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Namun, di hadapan serangan Ichiro Watanabe, Nathan Lewis tidak memilih untuk melawan, tetapi menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan api biru muda tiba-tiba menyatu, membentuk sebuah pembentukan tirai cahaya dalam sekejap. Tirai tipis ini seperti cermin, langsung memantulkan sosok Nathan Lewis dan Ichiro Watanabe di bawah pantulan terus-menerus dari tirai tipis. Puluhan sosok Nathan Lewis tiba-tiba bertambah. Di sekitar formasi ini, ada semua sosok Nathan Lewis, dan Ichiro Watanabe tertegun sejenak. Dia tidak bisa membedakan mana sosok Nathan Lewis yang asli. "Bagaimana? Bukankah avatarku tidak buruk?" Nathan Lewis mencibir di seluruh wajahnya. Dia memikirkan metode ini ketika dia melihat Ichiro Watanabe menggunakan teknik pedang 9 bayangan untuk menghadapi Andrew. Ichiro Watanabe meraung tiba-tiba, lalu mengayunkan pedang di tangannya ke arah formasi di sekitarnya. Dengan tebasan pedang, tirai cahaya menghilang seketika, tetapi dengan pedang di tangan Watanabe Ichiro pergi, tirai cahaya akan muncul kembali. Tirai tipis ini semuanya ditopang oleh api biru muda. Jika Anda ingin menghancurkan tirai tipis, Anda hanya dapat memadamkan api biru muda. Hanya saja Ichiro Watanabe beberapa kali terkena api biru, namun apinya tidak padam sama sekali, bahkan tidak goyang. "Sekarang kita bisa mengadakan kompetisi yang adil. Percuma saja kau menutupinya," kata Nathan Lewis, menatap Ichiro Watanabe dengan ekspresi muram. Ichiro Watanabe memandang Nathan Lewis dengan muram, dan beberapa klon menghilang seketika. "Apakah kamu pikir kamu dapat menahan seni pedang 9 bayanganku?" Klon 9 bayangan hanyalah bagian dari seni pedang 9 bayangan. Kekuatan sebenarnya dari seni pedang 9 bayangan itu adalah masih di belakang.
kata Watanabe Ichiro sambil mengangkat pedang bersayap jangkrik di tangannya, lalu berteriak panjang, lampu hijau di matanya membumbung tinggi, semangat juang bangkit, dan nafas darah bercampur darah. Pedang pertama dari seni pedang 9 bayangan, energi pedang itu seperti pelangi. Energi mengerikan Watanabe Ichiro memadat di tubuh pedang, dan kemudian pedang terlempar tinggi, di balik dalam kehampaan, cahaya biru bersinar, dan energi pedang langsung menyelimuti kepala Nathan Lewis. Wajah Ichiro Watanabe tenggelam seperti air, dan energi dalamnya telah dinaikkan secara ekstrim. Pedang di udara dikendalikan langsung oleh energi Ichiro Watanabe. Melihat ini, Nathan Lewis mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya, dan cahaya keemasan bersinar di atas tinjunya, lalu tiba-tiba meninju ke udara. Ledakan, kekuatan tinju Nathan Lewis bertabrakan dengan energi pedang, dan seluruh arena mulai bergetar gelombang kejut yang besar, seperti embusan angin, menyapu ke arah sekitarnya. Pedang Watanabe Ichiro bergoyang di udara beberapa saat, lalu jatuh. Melihat hal ini, Watanabe Ichiro merentangkan tangannya seperti sayap burung, melompat ke udara, dan menggenggam pedang yang jatuh itu. Pedang kedua dari seni pedang 9 bayangan, pedang bergerak sesuai dengan hati. Cahaya cian pada tubuh pedang terus berkedip, dan Watanabe Ichiro memegang pedang panjang, dan pedang manusia bergabung menjadi satu, di udara, mengubah seluruh tubuh menjadi pedang tajam, menusuk langsung ke jantung Nathan Lewis. Napas di sekitar Nathan Lewis meledak hebat dalam sekejap, dan kemudian Nathan Lewis menekan punggungnya, langsung menekan pedang Watanabe Ichiro dengan tangannya, dan kemudian kekuatan spiritual yang sangat besar keluar dari tubuh Nathan Lewis, mengalir di sepanjang pedang di tangan Watanabe Ichiro memukul keras di dada Watanabe Ichiro. Ichiro Watanabe jatuh ke tanah tanpa sadar, dan mundur 2 langkah. Tapi kali ini, Watanabe Ichiro lebih marah, diikuti oleh pedang ketiga Watanabe Ichiro. Dengan telapak vertikal Nathan Lewis sebagai pedang, cahaya keemasan di langit tampak menembus seluruh dunia. Cahaya keemasan dari pedang membuat kulit Watanabe Ichiro berubah drastis, dan segera setelah dia mengeluarkan teriakan keras, cahaya putih terang keluar dari matanya, pedang di tangannya terangkat di atas kepalanya, dan seluruh energi di tubuhnya terkondensasi bersama. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.